Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kenapa saat musim hujan itu tanaman jadi rawan banget kena busuk dan juga terkena penyakit, ya kan? Maka jawabannya adalah karena kelembapan tanahnya tuh tinggi, dan kelembapan tanah yang tinggi bakalan memacu perkembangbiakan dari patogen penyebab penyakit. Maka pada video kali ini kita bakalan bahas tuntas seputar kelembapan dan juga solusi agar tanaman kita tuh dapat tumbuh dan juga terbebas dari patogen penyebab penyakit. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. Dan sebelum mulai, boleh dong saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, kelembapan tanah secara pengertiannya adalah persentasi kandungan air yang ada di dalam tanah ya sahabat tani. Dimana ketika persentasi kelembapan tanah itu rendah, maka otomatis kadar air tanahnya juga rendah ya sahabat tani atau sedikit. Sedangkan ketika persentasi kelembapan itu tinggi, maka otomatis kadar air di dalam tanah itu juga banyak ya sahabat tani. Dan dalam penentuan kelembapan tanah itu maka digunakanlah rumus, yaitu berat air dibagi dengan berat tanah setelah kering, lalu kita kalikan dengan 100%. Maka langkah dalam pengukurannya ya sahabat tani itu, pertama kita siapkan tanah dulu seberat 1 kg gitu ya sahabat tani. Kemudian langkah kedua, kita lakukan pengeringan tanah tersebut. Dan kalau pakai alat bisa menggunakan oven ya sahabat tani. Kalau memang nggak ada, bisa dilakukan pengeringan itu secara manual sampai benar-benar kering ya sahabat tani. Lalu langkah yang ketiga, baru kita timbang berat tanah yang sudah dikeringkan tersebut. Dan misalnya sahabat tani, setelah kita lakukan penimbangan ternyata didapat sebanyak 800 gram. Dan berat semulanya kan 1 kg ya sahabat tani, atau 1000 gram ya enggak. Artinya air yang hilang karena pengeringan tersebut adalah 200 gram. Dan langkah keempat ya sahabat tani, baru kita masukkan pada rumus. Itu berat air dibagi dengan tanah setelah dikeringkan, lalu kita kalikan dengan 100%. Maka 200 gram dibagi dengan 800 kemudian dikali dengan 100%, itu totalnya adalah 25%. Artinya ya sahabat tani, kelembapan tanah sampel yang kita lakukan pengujian tersebut adalah 25%. Dan secara umum ya sahabat tani, tanaman budidaya itu menginginkan kelembapan tanah berkisar antara 50-70% ya sahabat tani. Dan ini dia tabel kelembapan yang diinginkan pada beberapa jenis tanaman budidaya. Silahkan set. Dan buat Anda yang mau download gambar tabel ini, silahkan ya sahabat tani, link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini dan juga kolom komentar. Dan sekarang ini juga banyak kok ya sahabat tani alat pertanian yang dapat digunakan buat mengukur tingkat kelembapan tanah. Dan kalau misalnya tanaman Anda menginginkan kelembapan misalnya antara 50-70% gitu kan, maka kalau persentasi kelembapan itu di bawah 50% ya sahabat tani, artinya itu perlu kita lakukan penyiraman. Tetapi kalau misalnya lebih dari 50%, apalagi lebih dari 70% gitu ya sahabat tani, artinya tanah tersebut tidak perlu kita lakukan penyiraman. Gitu aja kok, sederhana ya sahabat tani, gampang kan? Nah lalu apa yang bakalan terjadi ketika musim hujan tiba ya enggak? Maka otomatis ya sahabat tani, tanah bakalan lebih banyak menerima air, benar? Dan otomatis ya sahabat tani, terjadi peningkatan banyaknya air yang masuk ke dalam tanah pertanian kita, benar? Dan otomatis kondisi tersebut bakalan memicu peningkatan kelembapan tanah yang sangat-sangat signifikan gitu ya sahabat tani. Dan ketika kondisi ini tuh berlangsung lama, bakalan memacu perkembangbiakan dari patogen penyebab penyakit yang dapat membuat tanaman kita tuh menjadi sakit gitu ya sahabat tani. Dan mari kita pahami bersama gambar ilustrasi saya berikut ini. Nah gambar paling kiri ini ya sahabat tani, ketika tanaman kita tuh lama banget ya sahabat tani nggak mendapatkan air. Kemudian sebelah kanannya ini menguning karena kekurangan air ya sahabat tani. Dan yang kanannya ini lagi ya sahabat tani, nah ini kondisinya adalah optimal ketika persentasi kelembapan tanah itu sesuai. Dan yang paling kanan ini ya sahabat tani, ketika tanaman kita tuh overwater gitu ya sahabat tani, atau mengalami kelebihan air.
Dan buat sahabat tani yang juga mau download gambar ini, maka silakan ya sahabat tani, link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dan juga pada kolom komentar video ini, oke? Nah sekarang ya sahabat tani, saya mengulang kembali apa yang sudah kita bahas pada video kemarin ya sahabat tani, yaitu video yang ini, di mana rumus paling sederhana dalam menentukan kebutuhan air tanaman itu evapotranspirasi dikalikan dengan luas lingkaran tanaman dikalikan dengan persentase rimbun daun, lalu kita kalikan dengan angka 1000. Di mana evapotranspirasi misalnya gitu ya sahabat tani, kita ambil 4 mm. Kemudian luas lingkaran tanaman misalnya ya sahabat tani, tanaman jenis hortikultura sudah masuk masa generatif, kita taruh aja ya sahabat tani 0,78 meter persegi. Dan persen rimbun daunnya ya sahabat tani misalnya 60%, maka total kebutuhan airnya adalah 1,8 liter gitu ya sahabat tani, ya kan? Ini malah di tempat kita tuh hujan gitu ya sahabat tani terus menerus, dan seminggu bisa 4 kali loh ya sahabat tani hujannya. Dan menurut BMKG ya sahabat tani, bahwa curah hujan yang disebut ringan itu berkisar antara 1 sampai 5 mm per jamnya. Kemudian ya sahabat tani, curah hujan yang sedang itu 5 sampai 10 mm per jamnya. Kemudian curah hujan yang lebat itu 10 sampai 20 mm per jamnya. Dan curah hujan yang sangat lebat itu ya sahabat tani itu lebih dari 20 mm per jamnya. Dan kita anggap ya sahabat tani hujan atau lebat gitu kan, dan seminggu bisa 4 kali loh ya sahabat tani hujannya. Dan angkanya kita ambil tengah-tengah aja ya sahabat tani, itu 15 mm gitu kan. Maka 15 dikali dengan luas lingkaran tanaman tadi adalah 0,78, kita kalikan dengan 40% ya sahabat tani. Dan kenapa 40% ya enggak? Karena rimbun daunnya itu 60% ya sahabat tani, otomatis yang bisa tembus misalnya 40% gitu ya sahabat tani. Kemudian kita kalikan dengan 1000, maka itu ya sahabat tani totalnya adalah 4,7 liter dibuletin gitu ya sahabat tani. Maka kebutuhan airnya 1,8 liter, yang masuk malah 4,7 liter gitu ya sahabat tani. Nah itu kira-kira gimana pendapat teman-teman semua? Yuk tulis di kolom komentar yuk. Nah jadi ya sahabat tani, itulah sebabnya pada musim hujan ya sahabat tani rawan banget kena penyakit gitu kan. Bukan soal banyakin pestisidanya yang bikin tanaman kita sehat, itu bukan gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau cara saya dan juga cara kami gitu ya sahabat tani, yaitu mengupayakan terlebih dahulu supaya air itu nggak terlalu banyak masuk ke areal pertanian kita. Maka trik solusinya ya sahabat tani yang pertama, dan ini tuh sudah lama banget kami pakai ya sahabat tani, yaitu ketika musim hujan tiba maka kami timpalin gitu ya sahabat tani lubang tanam pada tanaman biar lebih tinggi dari mulsa. Biar ketika ada air ya sahabat tani, maka air itu nggak bakalan masuk ke dalam lahan pertanian, tapi langsung jatuh menuju parit-parit. Nah sekarang ya sahabat tani, coba jawab pertanyaan saya gitu kan. Pernah nggak lihat ada perbedaan ketinggian antara tinggi bedengan sama lubang tanamnya? Ayo, lebih tinggian mana sih kira-kira? Kebanyakan ya sahabat tani justru lubang tanahnya lebih rendah daripada bedengannya, bener nggak? Dan menurut Anda kira-kira sifat air tuh bakalan bergerak dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah? Ayo, ya jelas dari tinggi ke rendah ya sahabat tani ya kan? Dan bayangin coba kalau lubang tanam Anda tuh lebih rendah dari ketinggian bedengan, maka apa yang bakalan terjadi coba? Yang bakalan numpuk di situ ya sahabat tani akhirnya, ya enggak? Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani, yaitu akibat dari kelebihan air itu, pertama, pertumbuhan tanaman itu bakalan terganggu gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, kadar oksigennya bakalan menurun ya sahabat tani, sehingga pada akhirnya memicu namanya pembusukan akar. Apalagi ditambah ya sahabat tani, tanahnya itu pakai pupuk kandang yang memang mentah gitu ya sahabat tani. Ya lengkap semua penderitaan tanaman, ya enggak? Nah jadi solusi kami ya sahabat tani yang memang udah sering kami terapkan pada lahan budidaya kami, yang bukan cuma sekedar teori gitu ya sahabat tani yang bikin urat leher sampai kebuka, itu bukan ya sahabat tani. Yaitu ketika musim hujan ya sahabat tani, maka timpal atau bumbun lubang tanam di areal pertanaman Anda biar menghindari ya sahabat tani masuknya air terlalu banyak pada bagian perakaran tanaman. Oke? Lalu solusi yang nomor 2 ya sahabat tani, yaitu berikan proteksi agens hayati secara rutin pada areal di sekitar perakaran dari tanaman kita. Nah jadi banyak yang bertanya gitu kan, saya udah pakai produk ini, saya udah pakai ini dan juga pakai ini gitu kan, tapi tetap aja tanaman saya tuh layu dan juga busuk akar gitu kan, dan juga kena penyakit gitu kan.
Oke, sabar dulu ya sahabat tani, jangan ngegas dulu gitu kan. Coba jawab pertanyaan saya berikut ini, ngasih proteksinya baru aja atau sudah lama gitu kan. Nah kemudian ya sahabat tani, yakin gak Anda populasi yang diberikan itu mampu buat mengimbangi dari populasi patogen penyebab penyakit? Maka kalau Anda ngasihnya baru kemarin-kemarin ya sahabat tani, dan juga ngasihnya dikit gitu kan, maka wajar ya sahabat tani, populasi dari mikroorganisme yang kita berikan itu nggak bisa mengimbangi dari populasi patogen penyebab penyakit. Makanya ya sahabat tani, pemberian agens hayati itu atau mikroorganisme itu ya sahabat tani harus diberikan jauh-jauh hari biar perkembangan itu bisa lebih banyak dan juga lebih bisa menekan dari perkembangan patogen penyebab penyakit. Atau bisa jadi ya sahabat tani penyebabnya yang nomor 2 gitu kan, yaitu pengenceran atau populasinya yang memang terlalu minim gitu ya sahabat tani. Ya wajar kan perang jumlahnya kalah ya nggak sahabat tani. Makanya ya sahabat tani, saya lebih merekomendasikan kalau mikroorganisme itu dilakukan aktivasi terlebih dahulu. Dan tutorialnya ya sahabat tani silahkan tonton pada video yang ini dan juga video yang ini ya sahabat tani. Lalu setelah mikroorganisme itu sudah aktif ya sahabat tani, sudah kuat gitu kan. Dengan cara itu ya sahabat tani, kita sudah mengimbangi populasi patogen yang memang sudah terlanjur banyak ya sahabat tani. Sehingga efektif mikroorganisme atau mikroorganisme yang bermanfaat itu ya sahabat tani masih bisa bersaing dan juga menekan perkembangan patogen penyebab penyakit. Lalu yang ketiga ya sahabat tani, dan ini masih berhubungan sama yang nomor 2 tadi ya sahabat tani, yaitu evaluasi dulu busuk akar itu karena patogen atau justru ditambah sama kelebihan air gitu ya sahabat tani, gara-gara pasokan oksigennya kurang gitu kan. Maka langkah cepatnya sahabat tani bagi teman-teman yang tanaman itu layu akibat akar yang kekurangan oksigen ya sahabat tani adalah dengan menyiramkan sesuatu yang ada oksigen tambahan di dalamnya. Apa itu? Hidrogen peroksida gitu ya sahabat tani, berkonsentrasi 0,1 sampai 0,5% gitu ya sahabat tani. Artinya itu tuh 1 sampai 5 ml hidrogen peroksida dalam 1 liter airnya. Tetapi ini hanya berlaku bagi tanaman yang layu itu baru gitu ya sahabat tani, dan gak berlaku kalau layu itu udah beberapa lama gitu ya sahabat tani. Dan yang keempat gitu kan, pastikan juga ya sahabat tani bahwa gulma-gulma itu bersih ya sahabat tani, karena gulma juga bisa jadi pemacu kelembapan yang tinggi pada saat musim hujan. Jadi konsepnya tuh kebalik gitu ya sahabat tani, pada saat musim kemarau gitu kan maka gulma itu cukup dipangkas aja, tetapi kalau musim hujan ya sahabat tani maka gulmanya kita basmi sampai ke akar-akarnya. Dan yang kelima ya sahabat tani, pastikan juga saluran pembuangan air itu lancar gitu ya sahabat tani. Dan sebagai bukti ya sahabat tani, tanaman ini itu baru 3 kali kita masukin fungisida gitu ya sahabat tani, dan itu juga cuman fungisida kontak gitu kan. Dan alhamdulillah usia 60 harian ini tuh aman gitu ya sahabat tani, karena kita memang lakukan proses antisipasinya terlebih dahulu. Sisanya gitu ya sahabat tani, maka biarkanlah keadaan yang memang menjawab, karena ini memang makhluk hidup gitu ya sahabat tani. Kita berencana tapi kan dia makhluk hidup ya sahabat tani, otomatis kita harus melakukan manajemen yang paling tepat. Oke, maka mudah-mudahan sharing pengetahuan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, maka silakan ya sahabat tani bagikan video ini kepada lainnya juga, mudah-mudahan semakin banyak yang juga mendapatkan manfaat ini. Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.